Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Baik, di video kali ini kita sudah ya akan memasuki bab ya. Jadi untuk belajar N5 ya, level dasar dalam bahasa Jepang. Oke, yang pertama ya, Dai Ichika ya. Ini minasan ya, saya anggap sudah bisa baca hiragana katakana ya. Karena di video dalam channel ini pun sudah saya buatkan video untuk belajar cara nulis hiragana katakana. Maka dari itu bagi yang belum bisa baca hiragana katakana, dari saya silakan pelajari dulu ya, pahami dulu huruf hiragana dan katakana. Dan di sini juga ada kanji ya. Jadi sembari belajar kanji ya. Jadi kalau presentasi gini, orang bisa karena terbiasa. Nah, karena terbiasa lihat ya, nanti dengan sendirinya entah itu berapa lama, tanpa disadari kita hafal sendiri atau tahu sendiri gitu. Oh, ini kanji dai. Oh, ini kanji ka. Makanya bacanya dai ichika, yaitu bab 1. Oke, ya. Jadi mulai dari sekarang saya anggap minasan sudah bisa baca hiragana katakana. Oke, ya. Di sini sudah ada artinya juga ya. Jadi gampang ya dalam mempelajari. Oke, watashi wa Indonesia jin desu ya. Watashi itu saya, wa itu partikel ya, atau diartiin itu adalah, artinya kalau bahasa Inggris is ya, watashi wa ya, kayak my name is gitu. Watashi wa Indonesia jin desu ya, saya adalah Indonesia jin desu ya. Jin itu orang. Nah, ini kanji orang ya. Saya adalah orang Indonesia. Nah, nanti setelah bacaan ini pun nanti kita akan mempelajari pola kalimatnya ya. Jadi ini pengenalan ya. Oke, lanjut. Watashi wa Dadang desu ya, saya adalah Dadang. Watashi wa Indonesia jin desu, saya adalah orang Indonesia. Watashi wa Ainu Japan no Jisuse desu ya, saya adalah Ainu Japan ya. Ini nama lembaga ya, IM ya, namanya IM Japan ya. Ini bukan promosi tapi mencantumkan nama lembaga, ini program negeri ya, atau program pemerintah. Watashi wa Ainu Japan no Jisuse desu, saya adalah Jisuse, itu peserta praktek atau pemagang Ainu Japan. Nah, IM Japan yang berarti saya adalah peserta praktek IM Japan, saya adalah pemagang IM Japan. Nah, itu. Watashi wa Tanaka desu, saya adalah Tanaka. Nah, ini ya, kanji orang yang namanya Tanaka. Watashi wa Nihonjin desu, saya adalah Nihonjin. Tadi jin apa? Orang ya. Nah, Nihon itu Jepang ya. Ini kanji Jepang ya, bacanya Nihon. Watashi wa 38 desu, watashi wa 38 desu. Nah, angka keluar lagi nih ya. Makanya kalau misalnya angka sudah paham di luar kepala ya, pasti bisa baca kayak gitu ya. Apalagi ini umur telah kita dipelajari di video sebelumnya. Watashi wa 38 desu, saya umurnya 38 tahun ya, atau saya berumur 38 tahun. Watashi wa Dadang desu, Agustus sang dewa arimasen, atau Agustus ja ya, Agustus sang ja arimasen, saya adalah Dadang, bukan Agus ya. Agus sang dewa arimasen, dewa arimasen itu artinya bukan ya, atau ja arimasen, boleh pilih salah satu, keduanya boleh digunakan ya. Agustus sang dewa arimasen atau Agustus sang ja arimasen, saya adalah Dadang,
bukan saudara Agus. Jadi kalau bahasa Jepang itu sebelum wa diartiin dulu, nah setelah wa ngartiinnya dari belakang. Ya. Saya adalah Dadang. Dewa arimasen, bukan saudara Agus. Nah, watashi wa Indonesia jin desu. Indo jin dewa arimasen. Atau Indo jin ja arimasen. Ya. Saya adalah orang Indonesia, bukan orang Indo. Nah, Indo itu artinya India. Nah, jadi kalau di kita kan misalnya ngomong Indonesia kan disingkat jadi Indo kan. Nah, kalau di Jepang jangan, soalnya kalau ngomong Indo itu ya India artinya, nanti malah taunya dari India gitu. Makanya watashi wa Indonesia jin desu, saya adalah orang Indonesia. Indo jin dewa arimasen. Indo jin ja arimasen, bukan orang India. Watashi wa jishusei desu. Gakusei dewa arimasen. Gakusei ja arimasen. Saya adalah peserta praktek. Saya adalah pemagang, bukan seorang pelajar. Nah, gakse itu pelajar. Kan saya yang ke Jepang, orang asing ke Jepang macam-macam tuh. Ada yang pengen kerja, ada yang magang, ada yang sekolah dan sebagainya. Nah, ini status ya, atau misalnya ngapain di Jepang itu, ngapain sebagai apa. Watashi wa Indonesia jin desu. Agus-san no Indonesia jin desu. Ya, saya adalah orang Indonesia. Saudara Agus pun, nah saudara Agus pun, nah mo itu artinya pun atau juga, ya. Saudara Agus juga orang Indonesia. Nah, jadi ketika kita menyatakan sesuatu hal yang sama, objek yang sama, itu pakainya mo juga pun. Karena si Dadang sama Agus sama-sama dari Indonesia atau orang Indonesia, ya dikasih ini seperti itu. Oke, nanti kita bahas ketika sudah masuk pola kalimat. Selanjutnya, watashi wa Ainu Japan no jisuse desu. Saya adalah peserta praktek IM Jepang. Saya adalah pemagang IM Jepang. Agus-san no Ainu Japan no jisuse desu. Saudara Agus juga pemagang IM Jepang. Ya, jadi yang saya bilang bahwa ketika kita menyatakan suatu objek yang sama tipenya, ya pakai no seperti itu. Ya, ini bacaan pembukaan ya. Makanya kalau sudah bisa baca hiragana katakana itu enak ya ke depan, karena kita sudah memasuki lebih serius lagi ya. Oke, selanjutnya bunke, pola kalimat ya. Yang pertama ya, hito. Nah, hito wa apa-apa desu. Hito wa nani desu. Nah, ini sudah ada artinya nih. Orang, wa predikat. Ya mungkin kalau kita bahas kayak gini mungkin pusing ya. Jadi ini lebih teori ya. Kalau prakteknya orang, pokoknya orang siapapun itu. Orang siapapun itu adalah apa? Siapa? Ya. Makanya orang adalah apa? Siapa? Hito wa nani desu. Seperti itu. Oke, langsung ke contoh kalimat. Di sini ada dua contoh kalimat ya. Yang pertama, watashi wa dadang desu. Watashi wa dadang desu. Watashi wa dadang desu. Hito, orang. Orang itu siapa? Saya, watashi. Orangnya itu siapa? Watashi, saya. Nah, saya itu adalah apa? Siapa? Nah, ya. Di sini contohnya itu watashi wa dadang desu. Nah, silakan minasan tulis di kolom komentar. Watashi wa siapa? Apa? Ya, tulis di kolom komentar ya. Nah, contoh kedua. Tanaka-san wa
Nihonjin desu. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Saudara Tanaka adalah orang Jepang. Nah, hito wa orang adalah siapa? Orang adalah apa? Nah, ini lagi bahas orang lain, menyatakan orang lain. Nah, orang itu siapa? Saudara Tanaka. Nah, saudara Tanaka itu adalah apa? Siapa? Di sini tertulis Nihonjin desu. Ya. Makanya silakan minasan ya, bisa menyatakan diri sendiri boleh, bisa menyatakan orang lain boleh. Wah, orang mana? Makanya misalnya watashi wa dadang desu, kalau menyatakan diri sendiri nih, berarti ya watashi wa Indonesia jin desu, boleh. Kalau misalnya mau daerah nih, berarti ya watashi wa Jakarta jin desu. Nah, ya, ini yang pertama ya. Orang, pokoknya bahas orang, topiknya orang, ya, subjeknya orang, pokoknya yang lagi dibahas itu orang. Nah, orangnya itu adalah apa, siapa, itu. Gampangannya seperti itu ya. Paham ya minasan ya? Oke, lanjut. Bunke ini. Nah, next level lagi nih. Hito wa nani dewa atau ja arimasen. Orang adalah apa-apa bukan. Nah, berarti kan orang adalah bukan apa, bukan siapa. Nah, itu ya. Orang wa bukan apa. Orang yang mau dibahas sebagai topiknya, sebagai subjeknya, itu bukan apa atau bukan siapa. Oke, biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh kalimat. Watashi wa taijin dewa arimasen. Watashi wa taijin ja arimasen. Nah, boleh pilih satu, boleh pakai dewa, boleh pakai ja. Watashi wa, saya adalah bukan dewa arimasen. Jin orang, tai itu Thailand. Nah, taijin orang Thailand. Berarti di sini memiliki arti saya bukan orang Thailand. Ya, ketika ada orang tanya kamu orang Thailand ya? Misalnya orang Jepang aja gitu kan. Bilang aja, watashi wa taijin dewa arimasen. Atau watashi wa taijin ja arimasen. Saya bukan orang Thailand. Gitu. Oke, selanjutnya. Agustus-san wa gakusei dewa arimasen. Agustus-san wa gakusei ja arimasen. Kalau di sini bahas Agus. Agus itu bukan seorang pelajar, tapi pemagang. Ya. Kalau yang atas itu membahas kebangsaan, asal negara mana. Yang kedua itu membahas kegiatannya apa, sebagai apa. Seperti itu. Ya, silakan minasan terus di komentar. Mau bahas siapa boleh, diri sendiri boleh, atau orang lain boleh. Itu orang mana, bukan orang mana. Ya, kalau yang kalimat pertama kan positif, ya, orang mana. Nah, itu. Nah, kalau yang kalimat kedua negatif, bukan orang mana. Sama dengan Agus sama gakusei dewa arimasen. Agus, ya, saudara Agus bukan seorang pelajar. Negatif. Nah, kalau positifnya gimana minasan? Silakan ya, tulis kolom komentar. Oke, lanjut. Bunke-san, ya, kolom 3. Hito wa dare desu ka? Atau hito wa donata desu ka? Nah, dare atau donata itu memiliki arti siapa. Nah, berarti ini pertanyaan desu ka. Jadi kalau di Jepang itu nggak ada tanda tanya, tapi pakainya ka, ya. Desu ka, terus titik. Titiknya Jepang ini bulat ya. Orang adalah siapa? Nah, orang yang sebagai subjek atau yang lagi dibahas ya, nunjuk siapa. Dan ini siapa? Entah itu nama, entah itu jabatan, entah itu pokoknya siapa kita nggak tahu ya. Oke, di sini ada satu contoh kalimat. Ano hito wa
dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Ano itu memiliki arti itu. Ya. Hito itu orang. Ano hito, orang itu adalah siapa? Ya. Orang itu adalah siapa? Terus ano kata wa donata desu ka? Nah, ini itu bentuk formalnya, bentuk sopannya ketika kita ngobrol dengan orang yang lebih tua dari kita atau dengan orang yang memiliki jabatan di tempat kerja kita. Makanya pakainya itu bukan ano hito tapi ano kata. Kalau ano hito ini casual ya, bentuk biasa. Tapi kalau bentuk sopannya itu ano kata. Ano kata wa, orang itu adalah donata desu ka, siapa? Jadi bukan pakai dari lagi, pakai donata karena bersopan. Ano kata wa donata desu ka? Nah, silakan jawab sesuai pola 1 bisa, pola 2 bisa. Ya. Jadi kalau misalnya positif ya pakai pola 1. Kalau negatif ya pola 2 kali. Itu ya untuk pola ketiga itu bentuk pertanyaan. Selanjutnya hito wa nani desu ka? Orang adalah apa atau siapa? Nah, terus ini ada jawabannya. Hai, apa des? Kalau jika pertanyaan atau jawaban tersebut positif, iye nani dewa arimasen. Tidak, bukan apa atau siapa. Ini ketika jawabannya adalah negatif. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia nih, orang adalah kata benda. Ya, jadi kita mengira-ngira dengan apa yang kita lihat itu mengkonfirmasi ya tidaknya topik yang sedang kita bahas. Oke, biar lebih paham kita langsung aja ke contoh kalimat yang kedua. Anata wa jisuse desu ka? Anata wa jisuse desu ka? Anata wa jisuse desu ka? Kamu atau Anda apakah? Nah, apakah pemagang atau pekerja praktek? Nah, jadi ini pertanyaan tapi ada kata bendanya. Jadi mengira-ngira kita melihat seseorang tuh, Anda YouTuber ya? Nah, apakah Anda YouTuber? Nah, kenapa kita bisa mengira-ngira itu? Karena dari penampilan, dari segi bahas atau gimana gitu. Makanya di sini kita itu konfirmasi, makanya ada ya atau tidak untuk menjawabnya. Karena konfirmasi. Anata wa jisuse desu ka? Anda apakah seorang pemagang? Nah, kalau jawabannya positif, ya jawab aja hai. Hai, ya. Iya. Artinya iya. Watashi wa jisuse desu. Saya adalah pemagang. Ketika jawabannya adalah positif, ya memang saya pemagang. Jawab aja hai. Jadi sebutkan hai dulu, ucapkan hai dulu. Ya, saya itu pemagang. Lanjut. Contoh kedua, ano hito wa gakusei desu ka? Ano hito wa gakusei desu ka? Ano hito wa gakusei desu ka? Orang itu apakah pelajar? Kalau yang pola 3 itu dari kita benar-benar nggak tahu tuh dia itu siapa, dia itu apa, kita benar nggak tahu. Makanya ya dari siapa, donata desu ka, siapa. Nah, kalau yang keempat ini tuh kita konfirmasi, sudah mengira-ngira punya gambaran bahwa orang itu kayaknya pelajar deh. Makanya bertanya untuk konfirmasi, ano hito wa gakusei desu ka? Orang itu apakah seorang pelajar? Nah, kalau jawabannya negatif, ya bilang aja iye. Ano hito wa gakusei de wa arimasen. Orang itu bukan seorang pelajar.
Tidak, tidak. Orang itu bukan seorang pelajar. Jadi si penanya itu penasaran. Jadi ngomongin orang ketiga melihat di jalan. Misalnya ya, orang itu pelajar kah gitu kan. Terus ya ini temennya atau yang di sampingnya yang mengenali orang tersebut, dia bilang, bukan, tidak, orang itu bukan pelajar. Kalau misalnya positif, dia bilang, hai ano hitawa, ya, hai ano hitawa gakusei desu. Nah, langsung des, bukan dewa atau jarimasen, karena ini negatif, bukan arti. Gitu ya. Oke, itu ya, bunke 1 sampai 4 ya untuk bab 1. Masih ada lagi. Kita lanjut ke pola kelima. Hitomo nana desu. Orang juga apa? Orang pun siapa? Nah, jadi ini bentuk persamaan yang tadi udah kita bahas di awal ya. Ketika objek atau subjek yang kita bahas itu sama, yaitu bukan pakai wa, karena wa adalah, tapi pakainya mo, karena sama objeknya maupun subjeknya. Contoh ya, langsung contoh biar paham. Soal teori memang agak lama dipahami ya, langsung ke praktek saja. Oke, di sini ada contoh kalimat yang pertama, watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Agustu-san no Indonesia jin desu. Agustu-san no Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Nah, saudara Agus juga orang Indonesia. Seperti itu ya. Sama-sama lagi bahas topik orang Indonesia, bahwa saya dan Agus itu sama-sama orang Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, Tanaka-san wa sensei desu. Tanaka-san wa sensei desu. Oyama-san mo sensei desu. Oyama-san mo sensei desu. Di sini memiliki arti saudara Tanaka adalah seorang guru. Nah, Oyama-san mo, saudara Oyama juga seorang guru. Nah, ini topiknya, objeknya sama-sama seorang guru. Berarti ini bahas pekerjaan. Kalian itu sama-sama sebagai seorang guru. Nah, ya, itulah partikel mo seperti itu ya. Oke ya, selanjutnya pola kalimat ke-6 ya. Hito wa, orang adalah nani nani no nani nani desu. Jadi orang adalah apa ya apa. Jadi no di sini itu partikel no adalah partikel kepemilikan atau kepunyaan. Nah, kalau punya saya, berarti kan mine ya. Oke, jadi di sini ada orang, wa kata benda satu, no kata benda dua. Jadi kepunyaan. Oke, kita lihat contoh langsung biar ada gambaran. Di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama, watashi wa ainu Japan no jisuse desu. Watashi wa ainu Japan no jisuse desu. Watashi wa ainu Japan no jisuse desu. Watashi wa, saya adalah. Nah, saya adalah apa? Siapa? Ainu Japan no jisuse desu. Ya, jisuse, pemagang IM Jepang. Jadi saya adalah seorang pemagang IM Jepang. Yang kedua, ano hito wa Amerika no tomusang desu. Ano hito wa Amerika no tomusang desu. Ano hito wa Amerika no tomusang desu. Ano hito, orang itu adalah, orang itu adalah siapa? Saudara Tom dari Amerika. Nah, ya, ano hito wa Amerika no tomusang desu. Ya, orang itu adalah saudara Tom di Amerika.
Dan terakhir ketiga, Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Saudara Tanaka adalah siapa? Apa? Eigo no sensei desu. Guru. Sensei, guru. Eigo, bahasa Inggris. Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Saudara Tanaka adalah guru bahasa Inggris. Nah, itu untuk pola kalimat ke-6 ya. Orang adalah apa siapa. Nah, pemilikan. Jadi no itu pemilikan. Jadi contohnya di sini yang Tanaka sama eigo no sensei desu. Saudara Tanaka adalah guru. Nah, gurunya ini guru apa? Kan guru banyak, guru IPS, IPA, matematika dan sebagainya. Makanya menggunakan no partikelnya untuk menerangkan atau menjelaskan bahwa saudara Tanaka itu guru apa. Seperti itu. Sama halnya Hitowa. Orang itu siapa sih? Saudara Tom. Nah, saudara Tom itu asalnya mana? Asalnya Amerika. Seperti itu. Terus, watashi wa taimu Japan Nisuse desu. Saya adalah siapa? Nisuse. Peserta praktek. Undang. Nah, dari mana? Kan banyak tuh lembaga kan LPK. Ini IMZ. Hai guys, semoga ada gambaran ya. Silakan minasan bisa tulis di komentar ya. Bikinlah satu contoh kalimat seperti pola kalimat ke-6 ini. Lanjut, pola kalimat ke-7. Hito wa, orang adalah nansai desu ka atau oikutsu desu ka. Jadi menanyakan usianya berapa. Nansa itu bentuk casual, oikutsu bentuk sopan. Jadi kalau ngobrol ya tergantung lawan bicaranya. Kalau terlihat masih muda ya pakai nansai. Kalau misalnya terlihat lebih tua dari kita ya pakai oikutsu. Ya. Oke, sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, Agusu-san wa nansai desu ka? Agusu-san wa nansai desu ka? Agusu-san wa nansai desu ka? Saya Agus, berapa umurnya? Kemudian, Tanaka sensei wa oikutsu desu ka? Tanaka sensei wa oikutsu desu ka? Tanaka sensei wa oikutsu desu ka? Pak Guru Tanaka, berapa umurnya? Nah, kan guru kita, makanya pakainya oikutsu, bukan nansai, seperti itu. Tinggal jawab aja sesuai angka. Nah, angka kan kembali lagi angka ya. Itulah kita pelajari di awal. Ada pembelajaran bahasa Jepang periode ini. Akhirnya, bunte atau pola kalimat ke-8. Hito wa, orang adalah apa-apa sai desu. Nah, ini tuh bentuk jawaban dari pola kalimat ke-7 yang pertanyaan. Ini jawaban atau pernyataan. Orang adalah umurnya berapa usianya. Oke, langsung jadi contoh. Watashi wa 21 歳です。Agusu-san wa 21 歳です。Saya umurnya 23 tahun. Saudara Agus 21 tahun. Jadi dia itu menyatakan umurnya sendiri dan menyatakan umurnya dari saudara Agus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya minasan nih, si watashi wa 21 歳です. Umur saya 23 tahun. Nah, kalau misalnya saudara Agus umurnya sama-sama 23 tahun, di sini pakai partikel apa minasan? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Bunte ya. Pola kalimat 9 atau terakhir dalam bab 1. Oku ni wa dochira desu ka? Oku ni wa dochira desu ka? Oku ni wa dochira desu ka? Oku ni negara asal. Dochira desu ka? Mana? Negaranya mana? Nah, itu. Langsung ke contoh kalimat. Oku ni wa dochira desu ka? Jawabannya Indonesia desu. Seperti itu.
Baik, itulah 9 pola kalimat yang ada di bab 1. Lanjut ke Renshu E. Ya, Renshu E. Latihan A. Yang pertama, watashi wa dadang desu. Watashi wa dadang desu. Nah, yang bergaris bawah ini itu diganti dengan 1, 2, 3, 4, 5 poin ya. Ini latihan membaca. Yang terbiasa. Oke, saya baca, minasan juga ikutin ya. Lanjut ke poin 1 ya. Watashi wa abusu desu. Silakan minasan bisa ikuti. Watashi wa abusu desu. Yang kedua, watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu. 3. Watashi wa Vietnam jin desu. Watashi wa Vietnam jin desu. Yang keempat, watashi wa jisuse desu. Watashi wa jisuse desu. Yang kelima, watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Nah, itulah. Ini pola kalimat ke-1 ya. Jadi kita merenshu, melatih. Kemudian nomor 2, watashi wa shigito dewa arimasen. Watashi wa shigito dewa arimasen. Sama kayak di atas yang bergaris bawah, silakan ganti dengan poin yang ada di bawahnya. Jika saya baca, silakan minasan pun ikutin ya. Watashi wa Indojin dewa arimasen. Watashi wa Indojin dewa arimasen. Watashi wa Malaysia jin dewa arimasen. Watashi wa Malaysia jin dewa arimasen. Watashi wa kaishain dewa arimasen. Watashi wa kaishain dewa arimasen. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Watashi wa sensei dewa arimasen. Watashi wa sensei dewa arimasen. Baik, ya pola kalimat kedua. Sekarang kita lanjut ketiga. Ano hito wa Suzuki-san desu ka? Ano hito wa Suzuki-san desu ka? Dan bergaris bawah diganti dengan poin yang di bawah. Silakan ketika saya baca, minasan pun ikuti. Ano hito wa Oyama-san desu ka? Ano hito wa Oyama-san desu ka? Lanjut, poin 2. Ano hito wa Tanaka sensei desu ka? Ano hito wa Tanaka sensei desu ka? Lanjut, 3. Ano hito wa Budi-san desu ka? Ano hito wa Budi-san desu ka? Lanjut, poin 4. Ano hito wa Ari-san desu ka? Ano hito wa Ari-san desu ka? Lanjut, poin 5. Ano hito wa dare desu ka? Itu bentuk biasa. Ano hito wa dare desu ka? Yang sopannya, ano hito wa donata desu ka? Ano hito wa donata desu ka? Lanjut, nomor 4. Watashi mo jisuse desu. Watashi mo jisuse desu. Poin 1. Watashi mo abusu-san desu. Watashi mo, bukan ya. Jadi yang bergaris bawah itu yang diganti ya. Kita ulangi. Abusu-san mo jisuse desu. Abusu-san mo jisuse desu. Poin 2. Yusufu-san mo jisuse desu. Yusufu-san mo jisuse desu. Yang ketiga, Utang-san mo jisuse desu. Utang-san mo jisuse desu. Yang keempat, poin 4. Tamu-san mo jisuse desu. Tamu-san mo jisuse desu. Poin 5. Ano hito mo jisuse desu.
hito wo jisusei desu. Nah, oke, kita lanjut. Yang kedua, hito wa Amerika no namusang desu. Hito wa Amerika no namusang desu. Nah, di sini tuh ada dua kosakata yang digaris bawahi. Jadi, ada dua kosakata yang harus diganti. Jadi, poin-poinnya pun di bawahnya ada dua kosakata. Seperti itu. Oke, yang pertama poin 1 ya. Hito wa chugoku no shinsang desu. Hito wa chugoku no shinsang desu. Yang kedua, hito wa Hankoku no kimusang desu. Hito wa kimusang no. Ulangi ya. Hito wa Hankoku no kimusang desu. Poin 3. Hito wa Jeiweku no jisusei desu. Hito wa Jeiweku no jisusei desu. Poin 4. Hito wa Vietnam no jisusei desu. Hito wa Vietnam no jisusei desu. Yang kelima, hito wa Tokyo Gomu no kaishain desu. Hito wa Tokyo Gomu no kaishain desu. Terakhir, ransu terakhir, yang 6. Hito wa 21 歳 desu. Hito wa 21 歳 desu. Yang bergaris bawah, silakan umurnya diganti dengan poin yang ada di bawahnya. Oke, yang pertama, hito wa 18 歳 desu. Hito wa 18 歳 desu. Poin 2, hito wa 41 歳 desu. Hito wa 41 歳 desu. Poin 3, hito wa 36 歳 desu. Hito wa 36 歳 desu. Yang poin 4, hito wa 72 歳 desu. Hito wa 72 歳 desu. Poin 5, hito wa nansai desu ka? Hito wa nansai desu ka? Ini berusakannya. Hito wa oikutsu desu ka? Hito wa oikutsu desu ka? Itulah Rensu E ya, mengenai latihan pola kalimat yang telah dipelajari sebelumnya ya, awal-awal video. Nah ini itu Rensu ya, mempraktekkan. Jadi bahasa tersebut. Oke, selanjutnya adalah Kaiwa. Ya, Kaiwa. Di sini ada dua orang, yang saudara Agus sama saudara Yamada. Agus, hajimemashite. Watashi wa Agusu desu. Ainu Japan no jisusei desu. Dozo yorishiku onegai shimasu. Terus Yamada menjawab, hajimemashite. Yamada desu. Kochira koso yorishiku. Jadi silakan ya, percakapan ini dilatih ya. Karena ini percakapan ketika kita pertama kali ketemu dengan seorang, kita harus perkenalan dan sebagainya kan. Nah ini silakan dipraktekkan ya kayaknya. Oke, selanjutnya ini terakhir ya dalam bab 1 ini, mondai ya, pelatihan soal. Di sini contohnya re ya, re itu contoh. Agusu garis miring watashi garis miring desu garis miring wa. Ini adalah merupakan kalimat acak. Nah, tugasnya, caranya, silakan jadikan kalimat yang benar. Nah, di sini udah tadi ya disebutin kan. Nah, kalian benarnya adalah watashi wa agusu desu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini hanya ada satu soal doang ya. Silakan minasang kerjakan ya. Ini ada ja, garis miring nihonjin, garis miring anohito, garis miring arimasang, garis miring wa. Silakan ubah menjadi kalimat benar dari kalimat acak ini. Oke ya, demikian video pembelajaran bab 1 dengan Nihongo ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis komentar.
Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang, baik untuk menambah skill ataupun yang ingin kerja di Jepang, seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, arigatou gozaimashita, otsukara sama deshita, ja mata.